Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam kenal ya teman-teman semua. Nah, jadi minggu kemarin kan Ibu sudah sempat berkenalan tuh di WhatsApp group. Dan tadi sebelumnya kita juga sudah mengawali melalui Google Classroom dan juga WhatsApp group juga. Nah, jadi ya di sini ya lagi ya, perkenalkan, nama saya Nabilah Al-Hafidhoh. Biasa dipanggil dengan Nabilah atau Bella. Namun teman-teman semuanya boleh panggil apa aja. Boleh panggil Nabilah, boleh panggil Bella, boleh panggil Hafidhoh mungkin. Pokoknya yang penting masih berkaitan dengan nama saya, begitu ya. Nah, jadi di sini seperti yang sudah Ibu bilang di WhatsApp group dan juga di Classroom. Jadi Ibu di sini akan membantu Ibu Suntari dan juga Ibu Anik untuk memberikan materi-materi pembelajaran mengenai sosiologi, mengenai mata pelajaran yang ada di sosiologi. Nah, di sini untuk pertemuan pertama hari ini nanti kita akan mempelajari mengenai materi pembentukan kelompok sosial di dalam masyarakat. Nah, teman-teman semuanya sudah tahu belum? Apa sih itu kelompok sosial? Lalu apa aja ya yang termasuk ke dalam kelompok sosial? Terus, emangnya kelompok sosial itu bisa terbentuk gara-gara apa? Nah, mungkin dari teman-teman semuanya sudah banyak yang tahu ya. Karena memang di dalam buku paket ataupun di LKS semuanya sudah dijelaskan. Nah, teman-teman di sini saya juga mengacu dari buku pedoman. Buku pedomannya sama seperti yang teman-teman punya, yaitu dari LKS ya, dan juga dari buku paket. Nah, jadi di sini ya teman-teman, dari LKS dan buku paket ini nanti Ibu akan memberikan materi dari awal ya, dimulai dari depan terlebih dahulu. Jadi walaupun mungkin kemarin sudah ada beberapa materi yang mungkin sudah disinggung sebelumnya, namun nanti di sini kita akan mempelajari dari awal. Nggak apa-apa ya, kan nanti kalau diulang-ulang terus nanti bisa di luar kepala semua materinya, begitu ya semuanya. Jadi Ibu harap teman-teman semuanya bisa enjoy dalam mengikuti pembelajaran sosiologi bersama Ibu Guru. Jadi kita akan belajar itu tidak sepaneng, tidak serius, tidak. Jadi kita akan enjoy tapi ada seriusnya, tapi kita juga ada games-game kecil begitu ya. Tapi ingat, gamesnya di sini itu masih berhubungan dengan materi, masih berhubungan dengan kegiatan belajar, begitu ya semuanya. Nah, oke. Teman-teman kemarin sudah pernah mengerjakan mengenai kelompok sosial atau belum ya? Mungkin sudah ya, mungkin ya dari beberapa soal-soal mungkin teman-teman juga sudah banyak membaca di rumah ya, membaca sendiri. Jadi biasanya itu ada beberapa orang yang kalau membaca sendiri itu dia akan lebih bisa memahami. Tapi ada juga beberapa orang yang dia harus mendengarkan, dia harus mendengarkan penjelasan dari orang lain sehingga dia bisa memahami apa materi yang dipelajari, begitu. Jadi teman-teman nanti Ibu di sini akan memberikan materi mengenai dasar-dasar dari pembentukan kelompok sosial. Jadi ada pengertian, kemudian ada syarat-syarat terbentuknya, kemudian ada proses terbentuknya, dan nanti kita juga akan ciri-ciri kelompok sosial dan jenis-jenis atau macam-macam kelompok sosial yang ada di masyarakat kita. Nah, teman-teman semuanya pasti juga sudah banyak di sini nih di SMA. Teman-teman mungkin di kelas ini ada yang jadi OSIS ya, kelas 11 kan, ini masih ini nih. Biasanya tuh anak-anak kelas 11 itu masih
membara, semangatnya untuk berorganisasi, untuk membentuk sebuah kelompok-kelompok sosial itu biasanya di kelas 11 ini banyak sekali ya. Karena dulu saya kan juga pernah SMA di kelas 11 juga, sudah pernah merasakan seperti itu. Nah, jadi kelompok sosial ini memang mungkin terkadang kita ini tidak menyadari bahwa kita sudah mempunyai kelompok sosial. Namun memang ada berbagai jenis kelompok sosial. Jadi mungkin kelompok sosial yang kita ikuti ini termasuk di dalam apa? Seperti itu ya teman-teman semuanya. Jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai hal itu. Nah, oke teman-teman semuanya. Jadi pertama-tama ini kita akan mempelajari mengenai pengertian dari kelompok sosial. Nah, teman-teman sendiri pasti sudah banyak sekali yang sudah mengetahui pengertian dari kelompok sosial. Nah, jadi kelompok sosial adalah merupakan salah satu bentuk struktur sosial yang terbentuk karena adanya pertemuan antara individu satu dengan individu yang lain secara intensif. Jadi secara sosiologisnya di sini adalah kelompok sosial merupakan suatu kumpulan antara individu satu dengan individu satunya atau individu yang lainnya, di mana mereka saling berinteraksi satu sama lain dan mereka menyadari bahwa terbentuk suatu sebuah perasaan kebersamaan, rasa saling tolong menolong, rasa saling menghargai satu sama yang lain, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini kita juga akan membahas mengenai 3 tokoh ahli. Nah, 3 tokoh ahli ini mungkin hanya dari beberapa tokoh ahli ya. Karena di buku paket itu ada 3 tokoh. Kemudian di buku LKS itu juga ada beberapa tokoh. Namun di sini kita hanya akan membahas 3 tokoh saja, karena mungkin dari teman-teman sendiri juga sudah banyak sekali yang mungkin teman-teman juga sudah memahaminya. Jadi di sini ibu juga hanya akan mengulang sedikit begitu ya. Nah, yang pertama itu ada dari pendapatnya Bapak siapa? Bapak Joseph S. Rauche dan Roland L. Warren ya. Nah, jadi beliau berpendapat bahwa kelompok sosial adalah merupakan suatu kumpulan manusia yang terdiri dari 2 orang atau lebih, di mana mereka antara individu dengan individu yang lainnya itu membentuk sebuah pola interaksi yang secara intensif, dan juga mereka interaksi yang dilakukannya itu bisa dipahami oleh anggota yang lain atau oleh orang lain. Jadi gampangnya itu ketika kita berinteraksi, misal nih satu kelompok saling berinteraksi dan mereka interaksi yang diberikan itu bisa dipahami dan juga menyatu atau bisa klik, bisa satu visi atau satu pemikiran. Nah, di situ yang bisa dinamakan dengan kelompok sosial itu menurut Bapak Joseph. Nah, lalu kemudian paham kan? Jadi di sini itu menurut Bapak Joseph itu apapun apabila yang terdiri dari 2 orang atau lebih, di mana mereka ketika mereka berbicara, ketika mereka berinteraksi itu bisa dipahami dengan anggota yang lain, maka itu bisa dikatakan dengan kelompok sosial. Nah, kemudian yang kedua itu ada dari pendapat Bapak Paul B. Harten. Nah, Bapak Paul B. Harten ini berpendapat bahwa kelompok sosial itu merupakan kumpulan manusia di mana mereka saling membentuk pola interaksi dan mereka saling menyadari. Mereka itu memiliki kesadaran. Kesadaran apa? Kesadaran saling berinteraksi antara anggota satu dengan yang lainnya. Jadi di sini Bapak Paul B. Harten itu mengemukakan bahwa apapun yang apabila ada kumpulan manusia di mana mereka menyadari bahwa
mereka itu saling berinteraksi secara intensif satu sama lain, maka bisa dikatakan dengan kelompok sosial. Nah, pendapat Bapak Paul B. Harton ini sama dengan pendapat Bapak Robert Bierstedt. Nah, jadi pendapatnya sama begitu ya. Jadi pendapatnya sama-sama, namun berbeda tokoh ahli seperti itu. Lalu yang ketiga itu pendapat dari Bapak Suryono Sukanto. Tulisannya Surjono Sukanto ya. Nah, di sini beliau mengemukakan bahwa kelompok sosial adalah suatu himpunan atau kesatuan manusia di mana mereka itu hidup bersama. Nah, hidup bersama, maksudnya hidup bersama itu apa? Nah, maksud hidup bersama di sini itu adalah mereka mempunyai hubungan di antaranya. Nah, hubungan apa? Yaitu hubungan timbal balik. Yaitu mereka saling tolong-menolong, saling menghargai, saling membantu. Nah, disitulah bisa dikatakan dengan kelompok sosial, di mana salah satu orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, kemudian mereka membentuk sebuah himpunan atau sebuah kumpulan, dan mereka bisa saling bertoleransi, mereka bisa saling memiliki hubungan timbal balik, maka itu bisa dikatakan dengan kelompok sosial. Begitu ya. Jadinya teman-teman semua sudah mulai paham, sudah tambah paham ya pastinya tentunya. Jadi kelompok sosial itu mudah. Bisa disimpulkan bahwa kelompok sosial itu adalah suatu kelompok di mana kita atau di mana 2 orang atau lebih itu saling berinteraksi dan mereka saling klik, saling memahami satu sama yang lain gitu. Nah, itu tadi adalah dari pengertian dari beberapa pendapat para ahli dan juga dari beberapa umum ya, secara umum ya tadi ya. Nah, oke, selanjutnya kita mempelajari mengenai syarat-syarat terbentuknya kelompok sosial dan proses terbentuknya kelompok sosial. Nah, syaratnya apa? Hayo, ada yang tahu nggak? Apa saja syarat atau syarat? Oke ya. Biar nggak sepaneng, kita harus lebih enjoy ya. Jadi walaupun mendengarkan materi, tapi diharapkan teman-teman jangan ngantuk. Jadi nggak boleh ngantuk, kita harus menjernihkan pemikiran kita. Oke, ini cuma sebentar, kita hanya belajar sebentar gitu ya. Nah, yuk semua bangun lagi, kita relax lagi ya, tarik nafas, keluarkan dari mulut begitu. Nah, jadi ya kita lanjut ya, kembali ke laptop. Nah, jadi teman-teman semuanya, syarat-syarat yang ada di dalam sebuah kelompok sosial itu ada beberapa. Nah, apa saja syaratnya? Itu yang pertama adalah setiap orang itu sadar bahwa dia itu adalah bagian dari sebuah anggota dari kelompok. Misal di dalam organisasi sosial ya, di dalam organisasi mungkin di OSIS atau di sini ada beberapa ya mungkin organisasi. Nah, itu mungkin kita dari individu itu menyadari bahwa dia adalah termasuk anggotanya. Itu syarat yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah memiliki sebuah struktur. Nah, jadi biasanya kelompok sosial itu adalah mereka mempunyai struktur organisasi. Ada ketuanya, mungkin ada sekretarisnya, ada bendahara, dan lain sebagainya, seperti itu ya. Lalu kemudian yang paling penting syaratnya itu adalah sebuah anggota di dalam kelompok tersebut itu saling berinteraksi. Jadi ada interaksi yang intensif di dalamnya. Nah, itu salah satu syarat terpenting yang harus ada di dalam sebuah kelompok sosial ya. Karena apa? Kalau tidak ada interaksi yang intensif, maka kelompok tersebut tidak akan berjalan dengan baik, dan memang itu tidak bisa dikatakan sebuah kelompok. Karena yang tentunya ya pastinya kalau kita sudah ada dalam sebuah kelompok sosial, maka pasti kita akan mempunyai topik-topik baru setiap harinya yang bisa kita interaksikan sehari-hari, seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah memiliki sistem sosial, memiliki kaidah, memiliki norma ya. Jadi kita ada di dalam sebuah kelompok sosial, kita ada di dalamnya, tetapi kita harus tetap
menyadari bahwa di dalamnya itu kita masih harus saling menghormati satu sama yang lain. Kita harus saling memiliki hubungan timbal balik. Kita harus sadar diri seperti itu ya. Pasti ada aturan-aturan tersendiri di setiap kelompoknya. Mungkin di kelompok ini ada aturan ini, tapi di kelompok ini tidak ada aturan itu. Seperti itu juga sebaliknya ya. Paham ya teman-teman semuanya? Oke, itu tadi syarat-syarat terbentuknya kelompok sosial. Nah, selanjutnya apa? Proses terbentuknya kelompok sosial. Nah, jika kita membicarakan mengenai proses terbentuknya kelompok sosial dan juga syarat-syarat tadi, maka itu tidak beda jauh. Karena ketika syarat-syarat tadi sudah ada, pasti terbentuk sebuah kelompok sosial. Bukan begitu teman-teman semua? Ya, pasti ya. Namun di sini proses terbentuknya kelompok sosial itu juga didasari dengan didorong dengan adanya hasrat-hasrat yang ada. Nah, ada dua hasrat. Yang pertama itu adalah hasrat untuk bersatu dengan manusia yang lain atau dengan individu yang lain. Dan yang kedua itu adalah adanya hasrat untuk bersatu dengan situasi alam. Nah, hasrat untuk bersatu dengan manusia yang lain itu maksudnya apa? Jadi dengan tadi syaratnya, ketika kita bisa berinteraksi, maka kita menyatu dengan warga yang lain. Kita bisa saling memahami sifat satu dengan yang lainnya, seperti itu. Nah, kemudian untuk hasrat yang kedua yaitu hasrat untuk memiliki atau untuk memberikan kesatuan dengan situasi alam yang ada di sekitar, yaitu pastinya dengan kita mempunyai atau kita mengikuti sebuah kelompok sosial itu, ketika kita mempunyai hasrat tersebut, pasti kita ada dorongan. Ayo kita mengajak teman yang lain untuk ikut bergabung dan kita bersama-sama untuk mewujudkan atau untuk memperbaiki lingkungan sekitar yang perlu diperbaiki, seperti itu. Nah, jadi ketika sudah syarat-syaratnya terpenuhi dan juga hasratnya tadi sudah ada dalam diri individu-individu, maka sebuah kelompok sosial itu akan terbentuk. Seperti itu ya semuanya. Paham kan teman-teman semua? Oke. Nah, yang selanjutnya, yang dari dasar-dasar kelompok sosial ini yang terakhir yaitu ciri-ciri kelompok sosial. Nah, ciri-ciri kelompok sosial itu ada beberapa. Ada ciri-ciri secara umumnya, kemudian juga terdapat sifat-sifat khasnya. Nah, mungkin teman-teman sendiri sudah pernah membaca ya di LKS di halaman 5. Kalau nggak salah ya kan, nggak salah di halaman 5 itu sudah tertera di sana, sudah dijelaskan pula ada banyak sekali ciri-ciri kelompok sosial. Nah, diantaranya itu adalah memiliki kesatuan yang nyata yang memiliki ciri khas. Memiliki kesatuan yang nyata yang memiliki ciri khas dari setiap kelompok. Jadi, setiap kelompok itu pasti akan memiliki ciri khasnya masing-masing. Tidak akan ada yang sama dengan kelompok yang lain. Misalnya, kelompok A. Kelompok A ini mempunyai ciri-ciri di mana ciri khasnya mereka itu adalah kelompok yang berasal dari masyarakat suku Jawa. Nah, itu ciri khas mereka. Di dalam kelompok sosial itu tidak ada yang di luar dari orang Jawa. Pasti semua di orang Jawa. Nah, kemudian beda lain lagi dengan kelompok yang B. Kelompok yang B itu mereka mempunyai ciri khas di mana mereka mempunyai dialek yang sama. Mereka mempunyai suku yang sama. Nah, itu adalah yang mempunyai ciri khasnya, yang membedakan ciri khas satu dengan yang lain, seperti itu ya. Mungkin ada ciri khas yang lainnya juga. Nah, kemudian yang kedua, ciri-ciri yang kedua itu memiliki struktur seperti yang di syarat tadi ya, memiliki struktur sosial tertentu yang mengatur peran dan status yang ada di dalam kelompok tersebut. Jadi, pastinya ada aturan-aturan yang ada
yang emang harus ditaati oleh anggota di dalam sebuah kelompok itu. Kemudian yang selanjutnya itu memiliki norma, kemudian memiliki kepentingan tujuan yang sama, yaitu mempunyai visi misi yang sama di dalam sebuah kelompok sosial. Itu adalah juga termasuk ciri-ciri kelompok sosial. Dan juga terjadi interaksi dan komunikasi yang intens, yang intensif ya di antara anggota-anggotanya. Jadi memang ciri-cirinya ini emang sama, sebagian besar emang tidak keluar dari syarat-syarat ya. Jadi emang kelompok sosial ini semuanya, kita semua pasti sudah banyak melihat di lingkungan sekitar kita, dan bahkan kita sendiri juga merasakan atau kita sendiri juga menjadi seorang anggota di dalam sebuah kelompok sosial. Nah, seperti itu ya teman-teman semuanya. Bisa dipahami, mudah bukan? Ya, jadi mungkin materi ini bisa menjawab dari pertanyaan kalian. Mungkin loh, kok syarat-syarat dan ciri-ciri itu kok sama, kok sebagian kok kayaknya sama aja kayak gitu. Nah, ketika ada pertanyaan itu memang syarat dan ciri itu mungkin tidak jauh berbeda, karena memang ciri-ciri itu adalah sebuah hal yang menciri khaskan atau sebuah hal yang bisa menonjolkan bahwa ini loh, ini kelompok sosial. Kok bisa dikatakan kelompok sosial? Karena dia ada interaksi yang intensif, dia mempunyai struktur, dia mempunyai aturan nilai dan norma, kemudian dia juga memiliki ciri khas. Nah, itu bisa dikatakan dengan kelompok sosial. Dan syarat tadi juga sama. Kok harus, kenapa proses terbentuk dan syaratnya itu harus gini? Oh memang, oke, kelompok sosial bisa dikatakan kelompok sosial jika ada interaksi satu dengan yang lain di dalam sebuah kelompok itu. Ada saling sikap toleransi, ada rasa saling menghargai. Nah, itu memang adalah termasuk di dalam sebuah kelompok sosial. Begitu ya teman-teman semuanya. Paham ya? Oke, siap. Oke teman-teman semua, selanjutnya adalah jenis-jenis kelompok sosial. Namun di sini saya tidak akan menjelaskan panjang lebar lagi melalui video, karena mungkin beberapa dari kalian sudah mulai jenuh atau sudah mulai bosan untuk melihat dan mendengarkan video ini karena kita tidak bisa tatap muka, sehingga teman-teman bisa membaca di buku paket dari mulai halaman 14 sampai 30. Lalu di pertemuan berikutnya kita akan membahasnya. Begitu ya teman-teman semua. Nah, sama juga dengan kelompok sosial menurut proses bentuk. Teman-teman bisa membacanya di LKS halaman 6 sampai 7. Pertemuan berikutnya kita juga akan membahas lebih dalam. Begitu ya teman-teman. Untuk komunitas dan organisasi sosial, teman-teman juga bisa membacanya di LKS. Begitu ya teman-teman. Nah, oke, semuanya teman-teman bisa dipahami ya penjelasan dari Ibu Nabila tadi. Nah, mungkin ada beberapa penjelasan yang kurang atau belum Ibu jelaskan. Teman-teman bisa bertanya. Harus bertanya ya, karena dengan kalian bertanya maka ibu guru juga akan ikut belajar. Kita di sini saling sama-sama belajar begitu ya. Jadi teman-teman belajar, ibu guru di sini juga masih belajar seperti itu. Nah, oke. Dari materi-materi yang sudah diterangkan tadi di awal, maka akan sangat crunchy ya. Apa ya bahasanya crunchy itu? Akan sangat sia-sia kalau kita tidak ada kuis atau pengayaan dari pemahaman yang sudah teman-teman pahami dari materi tadi. Jadi di sini ibu sudah membuatkan nih kuis di mana teman-teman bisa mengaksesnya nanti di link ini. Di link itu ya. Nanti juga ibu share di grup WhatsApp dan juga di Google Classroom. Teman-teman bisa menjawab itu di situ. Nanti isikan nama, kemudian nomor absen, lalu dijawab. Nah, kuisnya itu hanya kuis seputar dengan apa yang sudah ibu jelaskan mengenai materi ini. Gampang banget, mudah sekali. Jadi teman-teman
nggak perlu buka buku karena teman-teman tadi sudah mendengarkan penjelasan dari ibu ya. Nah, ini nanti teman-teman habis menonton video ini, teman-teman bisa langsung membuka dan mengakses formnya itu ya. Jadi teman-teman bisa langsung menjawabnya, dan nanti teman-teman bisa langsung mendapatkan skornya berapa. Nah, jadi kan asik tuh ya. Wah, aku dapat nilai nih gitu kan. Waduh, berarti aku masih, misalnya, wah aku sudah benar semua, wah hebat. Tapi kalau semisal masih ada beberapa salah, ada beberapa kurang, oh ya, oke, kita pelajari kembali. Begitu ya semuanya ya. Nah, oke, mungkin kita habis ini kita lanjutkan sharing-sharing kita mengenai materi atau mengenai yang lainnya melalui WhatsApp group dan juga Google Classroom. Jadi video pembelajaran kali ini cukup sekian dari ibu. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Dan untuk minggu depan teman-teman semuanya masih bertemu dengan ibu lagi. Namun mungkin dengan media yang lainnya. Ya, bisa mungkin dengan video pembelajaran yang lain, dengan bentuk yang lain, atau mungkin dengan kita tatap muka melalui Google Meet atau Zoom, atau juga kita menggunakan media-media yang lain. Begitu ya. Jadi sampai bertemu lagi minggu depan, dan semoga semuanya diberikan kelancaran, diberikan kesehatan, diberikan semangat terus. Pokoknya jangan sampai menyerah, jangan sampai down ya, walaupun dengan kondisi yang sekarang ini, walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara online, memang secara offline ini atau secara daring, secara online kita belajarnya itu memang banyak sekali hambatan, banyak sekali godaan. Tapi ketika kita bisa menghambat, ketika kita bisa tetap melaju ke depan, ketika kita tidak memikirkan hal-hal gangguan itu, kita bisa menghempaskan gangguan itu, maka insya Allah pembelajaran kita akan lebih mudah, akan dimudahkan. Begitu ya. Pokoknya selalu tetap semangat. Ingat selalu belajar, selalu membaca, karena membaca adalah salah satu cara terbaik untuk kita bisa lebih mengingat banyak dan lebih bisa mendapatkan ilmu yang banyak. Begitu ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dari ibu guru, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dadah semuanya.